Hari ini kita ada 2 paket kartu ya. Pertama dari si Genius BTPN, terus yang kedua ada paket dari Credinex. Nah, kita ke Credinex dulu ya. Jadi si Credinex ini mirip kayak kartu kredit, bisa dipakai buat belanja, bisa juga dipakai buat tarik tunai. Nice. Gimana sih caranya untuk mendapatkan Credinex ini? Kalau di iklannya sih hanya perlu KTP sama nomor handphone aja. Nah, pas kita cobain dengan 5 aplikan, 5 loh ya, 5 teman-teman apply, itu bener, hanya diminta nomor HP dan KTP aja. Dan semuanya disetujui. Nice, thank you Credinex. Nah, berapa lama sih proses pengajuan Credinex ini? One day approval. Jadi di dalam 1 hari kerja itu kita udah bisa langsung tahu apakah kreditnya itu disetujui atau tidak, apakah approve atau reject. Nice Credinex. Nah, syaratnya apa aja untuk proses pengajuan Credinex ini? Mirip kayak pengajuan kartu kredit. Jadi hanya data pribadi kita, data pekerjaan, dan data emergency kontak atau kontak darurat atau kerabat tidak serumah yang akan dihubungi dalam keadaan darurat. Oke ya. Nah, setelah kita input itu data semua, setengah jam kemudian kita ditelepon nih. Nah, ini udah masuk ke verifikasi. Pertanyaannya apa aja? Pertama hanya menanyakan tentang nama lengkap kita, terus tanggal lahir kita dan alamat tempat tinggal kita. Nah, ini teman-teman sesuaikan ya, karena ada yang kadang tuh sesuai dengan KTP atau tidak alamat tempat tinggalnya. Ini nanti pengaruhnya ke pengiriman kartu. Atur manis. Kemudian tentang pekerjaan nih. Pertanyaannya adalah nama kantor kita, alamat kantor kita, kemudian bergerak di bidang apa nih kantor kita. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang status kita di kantor, apakah kontrak atau karyawan. Sudah, itu aja, tidak ada pertanyaan yang lain. Apakah ada permintaan bukti penghasilan? Tidak ada. Apakah ada upload bukti penghasilan? Juga tidak ada. Pertanyaan terakhir adalah tentang konfirmasi pengiriman kartu Credinex. Apakah mau dikirim ke rumah atau ke kantor? Nah, di sini teman-teman bisa minta nih mau ke rumah atau ke kantor, atur manis, mana yang bisa dihandle. Jadi Credinex ini tidak random, tidak kucing-kucingan. Jadi kan terkadang ada ya pemberi fasilitas kredit yang pengiriman kartunya sekalian survei fisik tuh kurirnya, ya kan? Adalah pokoknya biasanya sih ya ketika ditemukan data contoh kayak alamatnya tidak valid atau nama yang di aplikasi atau di kartunya tidak ada, itu akan berpengaruh ke proses pengiriman kartu. Biasanya sih balik ke call center atau juga malah ada yang dianggap fraud. Oke ya, itu for our information aja. Nah, si Credinex ini pakai apa untuk proses pengirimannya? Itu hanya memakai JNE. Sampai detik ini masih pakai JNE ya. Servisnya sih reguler. Jadi 3 atau 4 hari sudah sampai ke tangan kita. On hand nih bos, 5 hari. Oh no. 3-4 hari kerja saja sudah sampai ke tangan kita. Kartu ini dikirim dalam statusnya tidak aktif. Jadi kita harus aktifasi dulu. Nah, balik ke aplikasinya lagi, itu saat disetujui belum muncul limitnya berapa. Nah, limitnya akan ketahuan setelah kita aktivasi ya. Jadi kita terima kartu dulu baru diaktifasi. Nah, baru tahu deh limit dari si Credinex-nya berapa. Jadi pertama notifikasinya itu disetujui, kemudian kirim, nah baru deh nomor limitnya. Oke. Itu Credinex-nya. Apakah akan ada biaya penggunaan kartu? Ini kan kartu nih, ada annual fee-nya tidak? Ada iuran tahunannya tidak? Nah, kalau Credinex nih sampai detik ini belum ada. Jadi kalau kita tidak ada pemakaian dengan si Credinex ini, ya tidak akan ada biaya apapun. Jadi timbul biaya kalau ada pemakaian aja. Oke, nice. Nah, teman-teman, Credinex sampai detik ini masih baik ya, masih obral limit. Jadi di apply aja, mumpung lagi gacor ya. Nah, teman-teman, ini analisa pribadi ya. Jadi kenapa Credinex model kartu ini sebenarnya fasilitas kredit yang menurut gue sih termasuk safety ya, dalam artian gini. Biasanya kalau model cash loan ya atau duit tunai itu kan ya langsung kirim aja. Nah,
Kalau model kartu berarti si pemberi kredit akan tahu nih alamat si aplikan, baik itu kantor ataupun rumah. Jadi kemana kartu ini landing, nah disitulah ketika terjadi gagal bayar, nah doi tahu kemana bakal laginya ya. Oke teman-teman, itu seputar Credinext. Nanti kita buka dan kita akan aktifasi serta kita akan bahas service dari si Credinext itu apa aja. Sementara itu dulu, thanks for watching, see you on the next video, bye.